Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Aulia dengan NIM 11980300201 dari kelas Sosiologi akan menjelaskan mengenai dinamika masyarakat industri untuk memenuhi nilai mata kuliah Sosiologi Industri. Nah, yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan mengenai definisi konsep masyarakat industri. Apa sih pengertian dari masyarakat? Nah, masyarakat ini merupakan sekumpulan orang yang bersatu menjadi satu struktur karena saling bergantungan satu dengan yang lainnya, dan juga menghasilkan suatu kebudayaan yang disepakati secara bersama. Lalu, pengertian dari industri sendiri adalah kegiatan perekonomian untuk menghasilkan barang maupun jasa untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi, pengertian dari masyarakat industri itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai keterlibatan dalam kaitan teknologi, ekonomi, dan juga perusahaan di sentra-sentra industri. Sedangkan menurut pengertian sosiologi, masyarakat industri adalah masyarakat yang didorong oleh penggunaan teknologi dan juga mesin untuk memungkinkan produksi massal dengan kapasitas yang sangat besar atau kapasitas yang sangat tinggi untuk pembagian kerja. Lalu, apa sih konsep dari masyarakat industri? Nah, konsep masyarakat industri ini memiliki kemampuan iptek atau kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat tradisional. Juga memiliki sifat individualisme dan juga sifat materialistik yang sangat tinggi. Nah, umumnya masyarakat industri ini tuh berada di kawasan perkotaan dan juga pabrik yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai karyawan yang memegang alat-alat produksi di sebuah pabrik ataupun sebuah perusahaan. Nah, konsep masyarakat industri ini tuh merupakan banyak juga melakukan urbanisasi dari kawasan pedesaan menuju ke kawasan perkotaan. Dalam konsep masyarakat industri terdapat peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada sektor pabrik. Setelah saya menjelaskan mengenai konsep masyarakat industri, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dinamika masyarakat. Nah, apa sih yang disebut dinamika tersebut? Nah, dinamika adalah suatu interaksi atau interdependensi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Lalu, di dalam dinamika masyarakat itu terbagi antara dinamika masyarakat perkotaan dan juga dinamika masyarakat pedesaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dinamika masyarakat perkotaan. Dengan ciri-ciri masyarakat perkotaan, adanya keanggotaan yang tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan bermata pencaharian di bidang sektor industri, jasa, dan juga perdagangan. Lalu, masyarakat kota itu lebih terikat kontrak dan juga mulai meninggalkan adanya sebuah tradisi dan juga memiliki tatanan nilai yang sangat heterogen, juga memiliki struktur masyarakat yang sangat terbuka. Nah, dalam masyarakat perkotaan ada aspek dalam perkembangan masyarakat perkotaan di mana terdapat 4 aspek. Yang pertama ada aspek budaya, lalu ada aspek ekonomi, lalu ada juga aspek sosial, dan juga ada aspek politik. Nah, dalam masyarakat perkotaan ada faktor penghambat dalam dinamika masyarakat perkotaan, di mana faktor penghambat tersebut adanya konflik antar anggota masyarakat. Lalu yang kedua adanya perbedaan kepentingan, yang ketiga adanya perbedaan paham antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, dampak positif dari dinamika masyarakat kota ini, nah selain itu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positif dari dinamika masyarakat perkotaan ini adalah tingkat pendidikan ini cenderung lebih merata. Komunitas dan informasi itu cenderung lebih cepat dan sangat mudah diakses. Pembagian kerja juga berdasarkan kemampuan yang meningkatkan efektivitas. Jadi bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan tidak bertabrakan satu sama lainnya sehingga jadi lebih efektif. Nah, adanya juga pembangunan dalam berbagai bidang yang lebih terjamin. Selain itu, setelah dampak negatif, pasti selalu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif ini tuh munculnya sikap individualistis masyarakat satu dengan yang lainnya, lalu memudarnya nilai kebersamaan. Juga munculnya sikap kurang mempercayai pihak lain, karena mereka saling
karena mereka saling bersaingan satu dengan yang lainnya. Lalu juga memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan budaya nasional, terutamanya pada generasi muda. Jadi mereka tuh lebih cenderung kayak lebih menyukai hal-hal yang baru muncul dari budaya luar negeri, budaya asing. Jadi generasi muda di masyarakat perkotaan itu lebih cenderung menyukai budaya asing yang masuk. Nah, selain itu ada juga dinamika masyarakat pedesaan. Nah, masyarakat pedesaan ini biasanya berkegiatan itu erat dengan tradisi. Nah, dalam dinamika masyarakat industri terdapat faktor yang mempengaruhi mentalitas masyarakat pedesaan. Apa aja sih faktor tersebut? Yang pertama, adanya tekanan hidup yang lebih ringan dibanding masyarakat perkotaan, karena masyarakat pedesaan itu masih kebergantungan, masih saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya, dan juga masih memiliki waktu yang sangat cukup dan seimbang antara kegiatan rohani dan juga duniawi. Karena masyarakat tradisional, masyarakat pedesaan itu cenderung masih belum mengerti hal-hal yang bentuknya lebih bersifat keduniawian dibanding dengan masyarakat perkotaan. Yang ketiga, letaknya di pedalaman, sehingga hal-hal yang bersifat keduniawian itu cenderung lebih lambat masuk ke daerah pedesaan gitu. Yang keempat, kehidupannya tuh paguyuban. Nah, selain itu, dalam dinamika masyarakat pedesaan, terdapat faktor pendukung kepatuhan murni masyarakat pedesaan. Faktor ini tuh ada apa aja sih ya? Yang pertama ada kehidupan rohani yang lebih tebal, seperti yang tadi dijelaskan dalam faktor yang mempengaruhi mentalitas gitu ya. Karena letaknya di pedalaman gitu, jadi kehidupan rohani mereka tuh lebih tebal gitu, karena mereka tuh kayak lebih percaya bahwa masyarakat tradisional itu lebih percaya bahwa segala sesuatu itu udah kehendak Tuhan gitu. Nah, kedua, tuntutan hidup lebih ringan karena dalam masyarakat pedesaan gitu, hal-hal yang bersifat materialistik itu cenderung lebih mudah gitu. Lalu yang ketiga yakni letaknya sangat terpencil, dan yang terakhir, jumlah penduduk masyarakat pedesaan itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Lalu, dalam dinamika masyarakat industri, terdapat juga poin mengenai industri, perubahan sosial, dan juga masyarakat pinggiran. Nah, industri itu merupakan suatu titik berat mengenai pembangunan nasional yang menekankan pada sektor industri dengan harapan dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, sedangkan perubahan nasional merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat yang akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang berada di dalam masyarakat, sehingga dapat menghasilkan suatu pola yang tidak sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan masyarakat pinggiran itu sendiri adalah masyarakat miskin atau juga bisa disebut dengan masyarakat rendah atau juga kurang dihargai. Nah, menurut Oscar Lewis, masyarakat pinggiran itu bukan hanya dengan kemiskinan yang bukan semata-mata kekurangan karena dari segi aspek ekonomi saja, tetapi melibatkan dengan adanya kekurangan dan dalam segi ukuran kebudayaan maupun juga dalam segi kejiwaan gitu. Nah, ada juga sebab-sebab timbulnya masyarakat pinggiran, di mana yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dibilang yang cukup sangat rendah dengan penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, lalu rendahnya pendidikan dan juga kesadaran akan pentingnya suatu menjaga kelestarian sebuah lingkungan. Dan yang terakhir, pembangunan atau modernitas. Nah, di dalam masyarakat, dalam dinamika masyarakat industri terdapat juga permasalahan industri, baik itu bagi masyarakat desa ataupun juga masyarakat kota. Nah, masalah yang terjadi dalam masyarakat perkotaan, masyarakat yang muncul dalam industri pedesaan, yakni pembangunan kawasan industri yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan.
Nah, dalam jangka waktu yang sangat lama nih, masyarakat desa itu hanya terpaku pada satu jenis mata pencarian saja. Kayak misalnya mata pencarian dari sektor pertanian. Nah, hal ini tuh menyebabkan banyak masyarakat desa yang mengalami ketertinggalan. Kebijakan pemerintah mengenai perluasan pembangunan industri juga di daerah pedesaan tentu memberikan suatu pilihan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Nah, keberadaan industri ini tuh seringkali juga dapat menstimulasi kemajuan sektor lain. Salah satunya yaitu ketersediaannya sarana dan juga prasarana. Sedangkan masalah industri yang muncul dalam masyarakat kota, ya ini adalah pertama masalah pemukiman, di mana menurunnya kualitas pemukiman yang disertai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan juga menipisnya sumber daya alam yang merupakan masalah penting bagi seluruh negara di dunia. Karena masyarakat yang sangat membludak tidak sesuai dengan jumlah pemukiman yang menyebabkan mereka gitu yang tidak memiliki pemukiman malah membuat pemukiman baru yang cenderung kumuh sehingga berdempetan satu dengan yang lainnya, atau bisa disebut dengan pemukiman padat yang kurang dengan adanya ventilasi. Nah, lalu yang kedua adalah masalah dari segi lingkungan. Nah, adanya aktivitas dari industri tersebut memperburuk lingkungan sekitar, kayak banyaknya limbah-limbah yang dibuang dengan seenaknya, yang menyebabkan masalah pencemaran lingkungan bagi sekitar lingkungan berdirinya sebuah industri tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat bisa saya sampaikan mengenai dinamika masyarakat industri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai sesi wawancara ya, mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility dengan salah satu informan yang kebetulan bertempat tinggal dekat dengan pemukiman industri pabrik Coca-Cola. Sekian, terima kasih. Permisi teh, boleh sedikit mengganggu waktunya? Boleh. Sebentar ya teh. Oh iya. Sebelumnya teh perkenalin, nama saya Nurul Fitri Aulia dari jurusan Sosiologi Fisip UIN Jati. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan riset mengenai program CSR di sekitar pabrik industri Coca-Cola. Kalau boleh tahu nama teteh siapa? Nama saya Siska. Alamat rumahnya di mana teh? Alamat rumah saya masih di sekitar Ranca Ekek. Kalau dari PT Coca-Cola ya nggak jauh sih, masih di sekitar itu pabrik Coca-Cola. Menurut teteh sendiri, apa sih manfaat dari keberadaan pabrik industri Coca-Cola tersebut? Kalau menurut saya gitu ya, adanya sebuah pabrik industri itu membantu juga ya, membantu masyarakat yang emang pengangguran, kayak misalkan yang baru lulusan SMA bingung mau kemana. Nah itu pabrik itu bisa membantu masyarakat yang pengangguran. Caranya dengan ini sih dengan adanya lowongan pekerjaan. Terus menurut teteh sendiri, dampak negatif apa sih yang diterima dari lingkungan sekitar masyarakat dari adanya keberadaan pabrik industri Coca-Cola tersebut? Gimana ya, kalau menurut saya mungkin di pabrik kan pasti ada mesin lah, otomatis kebisingan itu mengakibatkan masyarakat yang sekitarnya mungkin terganggu gitu. Terus juga kalau misalkan karyawannya yang banyak, terus bubaran pulang kerja gitu, membuat jalan raya macet. Itulah. Nah, menurut teteh sendiri tahu nggak sih apa itu dari CSR tersebut? Nggak tahu apa ya, baru dengar saya. Jadi ini ya teh, CSR itu merupakan Corporate Social Responsibility, di mana
suatu bisnis atau perusahaan itu bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Nah, dari penjelasan tersebut ya Teh ya, sejauh ini di masa pandemi ini ya Teh ya, program CSR apa saja sih yang telah diberikan dari pabrik industri Coca-Cola ini kepada masyarakat sekitar? CSR berarti bentukannya CSR itu kayak apa ya, kayak memberdayakan masyarakat gitu Ya, gimana? ya bisa jadi seperti itu. Jadi kayak ada impactnya dari keberadaan pabrik tersebut. Yang saya rasakan gitu ya, yang saya rasakan selama pandemi dan setahu saya juga bahwa PT pabrik Coca-Cola ini memberikan satu ambulan kepada salah satu rumah sakit untuk apa ya, jadi kalau misalkan ada yang kena COVID mungkin ambulan itu bisa membantu. Terus juga yang saya lihat ini apa, kayak bagi-bagi sembako gitu loh ke masyarakat sekitar yang terdampak COVID. Terus setahu saya gitu. Makasih ya Teh, mungkin segitu aja ya wawancara dari saya. Mohon maaf udah ngeganggu waktunya banget nih ya. Apa santai aja santai. Makasih atas waktunya. Saya pamit undur diri Teh. Dari kesimpulan wawancara tersebut bahwa adanya program CSR dari pabrik Coca-Cola tersebut itu merupakan dampak yang sangat positif ya, dari mulai membantu warga masyarakat sekitar dengan memberikan adanya ambulan, terus membagi sembako-sembako kepada warga sekitar. Itu merupakan salah satu program CSR, Corporate Responsibility, social responsibility, yang dimana dampak tersebut tuh memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat sekitar. Jadi keberadaan pabrik tersebut itu di samping emang mengganggu gitu, ada dampak negatif, tapi ternyata ada juga dampak positif dengan keberadaannya pabrik Coca-Cola tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.